Oke, halo semua, kembali lagi bersama VMedia. Kali ini kita akan mereview sebuah film tentang buaya, tetapi bukan buaya darat ya. Film kali ini berjudul The Bayou 2005, menceritakan tentang sekelompok pemuda yang terdampar di hutan yang jauh dari pemukiman, di mana hutan tersebut dikelilingi oleh aligator yang sangat buas. Kita langsung aja ke ceritanya pada cerita hari ini. Diawali dengan diperlihatkannya sekelompok manusia yang sedang mengerjakan pembuatan bahan haram di salah satu gudang yang jauh dari perkotaan maupun pedesaan. Namun sayang, usaha racikan mereka ketahuan oleh petugas yang memang ditugaskan untuk menghentikan proses pembuatan barang haram ini. Karena kepanikan, salah satu karyawan tanpa sengaja menumpahkan satu cairan dan cairan ini mengalir ke sebuah perairan yang dihuni oleh aligator yang ganas. Sehingga kandungan bahan ini membuat aligator ini bermutasi menjadi aligator yang agresif dan sangat mematikan. Setelah itu kita berpindah kepada mahasiswi yang bernama Kyle, di mana pada saat itu dia ada kelas belajar mengenai buaya maupun aligator. Bisa dilihat seorang dosen sedang menjelaskan tentang predator puncak yang sangat buas. Because they have to be. More eloquently, is their evolutionary instinct to have unmatched Ferocity. They hunt, they live, that's all. Aggression is simply a means of survival. Jam perkuliahan telah selesai, lalu dia dihampiri oleh teman lamanya yang bernama Alice. Kyle di sini masih ada rasa trauma setelah kematian dari mendiang kakaknya. Untuk meredakan trauma tersebut, dia bersama dengan teman-temannya yaitu Alice, Malika, dan Sam akan berlibur sembari menaburkan abu kakaknya yang meninggal. Apalagi hari itu adalah hari cuti nasional. Sebelum melakukan perjalanan, mereka menginap terlebih dahulu di salah satu hotel sembari menunggu pemberangkatan akan dilakukan. Dikit-dikit ngentot, ih sange ngentot. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Mereka semua bersiap-siap untuk melakukan perjalanan, di mana sebelum sampai di bandara, mereka semua menyediakan makanan atau kebutuhan lainnya. Kyle yang ada di depan sempat membaca sebuah koran, di mana isi dalam koran tersebut ada sebuah tragedi mengenaskan, di mana para pemancing yang suka mancing-mancing perkara tewas diserang oleh aligator yang haus akan darah. Dan Kyle kembali dibuat takut saat bapak-bapak ini berkata, That's fair, alright. Big one. Scar. Kyle, let's go. Kemudian mereka semua telah sampai di bandara, di mana ada beberapa penumpang yang akan terbang bersama mereka. Namun mereka agak sedikit was-was karena pilot mereka yang bernama Frank agak sedikit petantang petenteng, suka mabuk dan suka ngawur. Namun karena mereka terlanjur menyewa, terpaksa mereka akan lepas landas pada saat itu juga. Di pertengahan jalan ada salah satu penumpang yang sibuk akan bisnis, di mana di dalam pesawat tidak diperkenankan untuk menelpon. Namun ia tak menghiraukan omongan tersebut, sehingga kegaduhan tak bisa dihindari pada saat itu. Dan yang lebih parah, pesawat yang ditumpangi oleh mereka semua mengalami masalah, sehingga mereka harus mendarat di pertengahan hutan. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, kecuali kopilot bernama Ray yang menghilang. Saat itu, Zoe mengalami patah tulang di bagian tangan,
Tetapi itu gak menjadi masalah karena dia masih bisa berjalan dan juga bernafas. Di tempat tersebut kemungkinan tim penyelamat untuk menemukan mereka sangatlah kecil karena kotak hitam pesawat tersebut tidak menyala dan mereka terjebak di pertengahan hutan yang mana tim penyelamat mungkin tidak akan mengetahui keberadaan mereka. Lalu setelah itu Alice di sini mulai nyari-nyari masalah di mana dia mencuri telur yang bisa dipastikan itu adalah telur aligator. Kemudian tiba-tiba saja co-pilot Ray muncul sehingga Frank dan beberapa yang lain ingin segera menyelamatkan dia. Namun Ray termakan oleh sosok aligator sehingga membuat mereka sangat-sangat ketakutan. Untuk itu capek atau tidak, mereka harus cepatnya pergi dari tempat tersebut. Hari pun mulai gelap. Mereka memutuskan untuk beristirahat walaupun masih ada ketegangan di antara mereka, saling menyalahkan satu sama lain. Namun apa yang mereka bicarakan tidak lagi ada faedahnya karena percuma juga mengeluh. Jalan satu-satunya adalah pergi dan juga bertahan hidup. I'm telling you now. Di malam harinya orang yang menyebabkan masalah terbangun dari mimpi basahnya dan kini ia mencari tempat untuk buang air kecil. Pikiran tentang bisnisnya masih berjalan di mana dia kini ditelepon oleh rekannya dan yang tidak bisa dibayangkan ada sosok aligator yang sedang mengintai dan dia harus menjadi korban selanjutnya. Don't you dare hang up. Can you hear me? Di pagi harinya mereka semua terkejut karena orang yang menyebabkan masalah telah mati. Di satu sisi timbul sebuah pertanyaan, kenapa aligator ini menyerang mereka? Di sini Frank mencoba menjelaskan bahwa terkadang aligator bertingkah aneh, di mana aligator yang biasanya takut terhadap manusia menjadi agresif ketika melihat atau mendengar manusia. Saat itu Alice melihat sebuah pondok di mana itu bisa menjadi jalan selanjutnya karena di tempat tersebut mungkin mereka bisa memberi sebuah titik pandangan. Setelah itu, beberapa langkah lagi mereka akan sampai. Namun Kyle di sini menyuruh mereka untuk berhenti. Hey, stop. Guys, don't move. Firasat Kyle ternyata benar. Di situ ada banyak sekali aligator yang mengintai, sehingga ada satu korban lagi yang dikoyak-koyak oleh aligator ini. Di sisi lain, Zoo terkena gigitan oleh aligator ini. Mungkin dia akan kekurangan darah. Saat itu malam mulai menghampiri mereka. Di sini mereka belajar dari kesalahan. Salah satu orang dari mereka akan berjaga bergantian sebelum pagi akan tiba. Di satu sisi, Kyle bermimpi tentang kakaknya sebelum akhirnya ia meninggal dunia, di mana saat itu dia ingin menyelamatkan seorang dari perampokan. Di pagi harinya lagi-lagi Malika membuat sebuah keributan di mana dia saling menyalahkan satu sama lain. Do you guys even know why we're here? We're here to scatter our friends. More than her, it's not fair that she got to live. That's shiz. Untung saja Frank bisa meredakan pertengkaran mereka karena memang suaranya yang sangat tegas sekali. Kyle yang sebelumnya belajar tentang aligator menjelaskan sedikit ilmu kepada mereka semua, di mana saat mereka mendengar aligator maupun melihatnya, jangan sia-siakan kesempatan, berbalik arah dan lari. Jika satu aligator menyerang dan berhasil menyergap mereka, jangan lawan dengan tenaga, karena gigitan mereka kuat sekali, yang jelas itu akan mengoyak-ngoyak tubuh mereka. Bersama dengan itu, Sam menemukan peta
peta, di mana peta tersebut mengarah ke sebuah gudang. Beberapa saat kemudian mereka kembali mencari jalan keluar, di mana sekarang mereka punya satu petunjuk dengan peta yang bisa dijadikan acuan. Lalu mereka menemukan aliran sungai, yang mana kata Kyle ini adalah pertanda bagus, di mana saat mereka mengikuti aliran tersebut, ini akan mengarah ke sebuah gudang yang ada di dalam peta. Untuk itu mereka akan membuat rakit yang jelas risikonya sangatlah besar. Cooling down. Do you want me to stay with her? Please. All right. So we just need. Go, Sam. What? Oh, my God. Saat pembuatan rakit sedang dilakukan, Alice merasakan firasat sesuatu. Bukannya kabur, ia malah ingin melawan aligator ini. She's right behind us. I see you, fucker. Come on. Dia berhasil selamat, walaupun teman-temannya agak kepanikan saat ia tiba-tiba menghilang. Lalu mereka satu persatu naik di dalam rakit tersebut. Ada-ada aja, tas yang dibawa Sam malah ketinggalan dan aligator-aligator yang ada telah mengintai mereka. Zoe yang sudah pucat karena kehabisan darah memutuskan untuk menumbalkan diri sehingga yang lain tak dikejar-kejar oleh para buaya darat ini. Sungguh menyedihkan sekali, kisah cinta setia dari Zoe dan juga Dom harus berakhir di sini. Setelah itu akhirnya mereka telah sampai di depan gudang, di mana gudang ini adalah gudang yang sama persis seperti yang ada di awal video. Kini mereka berusaha untuk menelusuri lebih dalam gudang tersebut, walaupun mereka tidak tahu apa yang tersisa di dalam gudang itu. Oh my god. We'll cover more ground that way. Kemudian mereka memutuskan untuk berpencar, berusaha untuk mencari telepon maupun radio. Frank, Malika, dan juga Alice berbagi peran, di mana Alice akan memeriksa ruangan lain, sementara Frank dan Malika akan ke atas. Be what's making them go crazy? Sementara itu, Kyle, Dom, dan juga Sam dikagetkan dengan seorang yang berhasil selamat saat penggerebekan. Namun tak bertahan lama, ia kembali turu sia-sia keluar dari ruangan tadi. Di satu sisi, ada perselisihan antara Frank dan juga Malika, di mana di sini Frank muak sekali kepada Malika yang sangat egois dan berusaha untuk menjadi orang yang paling benar. Frank menduga kematian dari beberapa orang disebabkan oleh dia, dan menurut Frank itu sengaja dilakukan. I know people like you. The war. Stepping on everyone else. Malika sepertinya memang melakukan hal itu karena dia meminta maaf seakan-akan omongan Frank itu benar. Setelah itu, nasib sial dialami oleh Frank setelah dia harus terseret oleh sang buaya. Untung saja Kyle berhasil menolong Malika, sehingga Malika masih memiliki kesempatan untuk hidup. Kemudian mereka semua telah sampai di satu ruangan yang penuh dengan aligator ini. Bisa dilihat, aligator ini masih tertidur pulas.
Kyle memerintahkan kepada mereka semua untuk berani saja karena mereka sedang tertidur. Namun nasib sial terjadi kepada Sam. Kini ia meninggal secara tragis. Akhirnya mereka bisa menemukan sebuah radio dan berhasil mengabari tim penyelamat. Satu ruangan lagi belum mereka jelajahi dan lagi-lagi buaya tersebut muncul di hadapan mereka. Tetapi di sini Alice sok-sokan menjadi pawang dengan telur yang dicuri sebelumnya. Mana ada kucing gak mau sama ikan. Aligator ini menyerang Alice sehingga membuat tangannya terluka parah. Kyle yang tersisa berusaha melawan aligator ini dan akhirnya dia menemukan sebuah ide di waktu yang tepat setelah ia menemukan bahan bakar untuk membakar aligator ini. Setelah berhasil melewati ini semua, tim penyelamat yang membawa helikopter datang untuk mengevakuasi mereka semua. Film ini telah berakhir. Itulah film yang saya bawakan kali ini. Berhubungan views dari YouTube saya ini lebih banyak ditonton oleh ciwi-ciwi. Sekarang giliran saya mau nanya kepada kalian. Apakah kalian sering diserang oleh buaya darat? Silahkan komen saja, gak perlu malu. Jangan lupa like, bagikan kepada circle kalian. Barangkali ia juga korban buaya darat. Dan yang terpenting, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video seru lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.